Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Petinggi otorita IKN banyak yang kemudian mundur satu persatu di situ. Salah satunya adalah Muhammad Ali Brawi ya. Ini merupakan petinggi otorita IKN ya. Kalau beberapa bulan yang lalu begitu kan ya, satu tahun yang lalu ada juga kabarnya begitu kan ya, ketua IKN juga mundur. Siapa mereka? Yaitu Pak Bambang kalau nggak salah ya. Jadi kenapa kok mundur? Dan itu yang menjadi pertanyaan. Jangan-jangan IKN ini sudah tanda-tandanya mangkrak. Apakah tanda-tandanya seperti itu begitu kan? Ya. Dan bahkan ya ketika sekarang ini ketika IKN anggarannya sudah diblokir, kata Sri Mulyani begitu kan ya. Uangnya tidak ada di situ. Mau dibantah apapun di situ. Mau dibantah apa lagi? Padahal kita tahu yang namanya IKN itu dalam jangka panjang, oke lah tidak ada masalah dan semua orang sepakat, ya ibu kota itu pindah. Tapi kenapa di era pandemi setelah pandemi baru pindah? Ketika ekonomi kita lagi terpuruk, kenapa kok pindah? Dan sekarang kita tahu akibatnya. Ya, kita tahu lah begitu kan ya. Kalau sudah mangkrak ya bagaimana begitu? Ya susah untuk dibangun kembali. Ya saya kira semoga saja IKN ini ya bermanfaat. Ya karena ini adalah uang rakyat di situ begitu ya, uang rakyat. Jadi saya kira lantas bagaimana dengan progresnya sekarang? Progresnya ya sekarang yang kita alami, yang kita dengarkan begitu kan ya, ya tidak ada progres sama sekali di situ. Ya masa mau ditanya progres bagaimana kalau anggarannya sudah diblokir? Ngeri bos. Siapa yang bertanggung jawab? Jokowi. Ngeri gak? Ngeri sedap bos ya. Jadi saya kira yang punya proyek ambisius ya siapa ya kalau bukan yang namanya Mulyono di situ. Makanya apa yang terjadi sekarang ini kita lihat saja, masyarakat nampaknya begitu kan, nampaknya begitu kecewa terhadap Mulyono ini. Lebih parah dibandingkan dengan Hambalang ini bos. Hambalang anggarannya 2 triliun dan ini berapa triliun coba? Ya, kabarnya investor antri. Tapi pada ujung-ujungnya bohong dong. Kalau sudah bohong seperti ini gimana? Jadi artinya apa? Satu persatu sudah mulai terbongkar bagaimana bobroknya si Mulyono itu, ya. Sudah terbongkar di situ. Makanya para penjilat-penjilat itu masih nyanjung sana sini. Nyanjung sana sini. Tapi pada ujungnya secara liatas ya seperti ini. Makanya di negara kita begitu kan ya, di negara kita sulit ya untuk membangun sesuatu itu tanpa didasari dengan nuansa-nuansa yang namanya keberlanjutan. Sebenarnya ganti pemimpin, ganti kebijakan, ganti ini, ganti itu dan sebagainya. Sehingga tidak begitu efektif. Nah inilah yang kemudian terjadi bahwa di era Prabowo nampaknya memangkas anggaran sampai 50% itu menandakan ada sesuatu hal yang kemudian lebih penting dibandingkan dengan IKN. Salah satunya yang diakui oleh Prabowo adalah makan siang bergizi gratis. Walaupun ujung-ujungnya itu adalah semuanya uang rakyat. Ya. Ngeri pada akhirnya, ngeri. Ya coba kita baca ini. Para petinggi ya otorita IKN Muhammad Ali ya Brawi mengundurkan diri. Kenapa kok mundur Pak? Kenapa tidak dilanjutkan? Semoga IKN jadi monumen gagal Jokowi. Wah, ini komentar dari Abdullah Yanto. Satu persatu begitu kan ya. Ini kaum ya pembenci Jokowi pasti sangat girang dan bersorak gembira atas kejadian seperti ini. Bukan soal itu, Bos. Tapi soal apa yang kemudian terjadi sejak awal. Kalau kita baik-baik kepada rakyat kita seperti Prabowo memimpin begitu kan ya. Baik-baik kepada rakyat. Kalau tidak disuka dengan rakyat, jangan dilakukan di situ. Ya, IKN ini coba kita bayangkan. Bayangkan sekarang kita berpikir secara logis, ya. IKN ini adalah keinginan atau kebutuhan. Jawaban ada di Anda kalian semua. Tapi kalau bagi kami adalah
untuk saat ini begitu, IKN ini bukan soal kebutuhan rakyat begitu kan, tapi keinginan para orang-orang tertentu di situ. Sehingga ya apa yang terjadi sekarang ini? Kalau keinginan rakyat, jangankan 200 triliun, jangankan 100 triliun begitu kan ya. 1000 triliun pun kalau demi bangsa dan negara, ya silakan. Artinya demi rakyat Indonesia. Kan itu logikanya. Jadi jangan terjebak dengan pola-pola itulah. Saya sering ya mengatakan, bukan saya tidak setuju dengan perpindahan IKN. Setuju bos, saya setuju sekali. Tapi bukan saat ekonomi lagi lesu. Kan itu yang kita lihat. Coba di era Prabowo, efisiensi semuanya begitu demi rakyat. Biar apa? Biar anggaran APBN tidak ngutang. Ya, biar APBN kita tidak bocor kata Prabowo. Biar efisiensi itu biar tidak ada program-program yang konyol. Kan itu logikanya. Kemana sekarang itu Mulyono? Kemana para penjilat dan dan para pemuja-pemujanya kok tidak bersuara soal IKN? Malah yang datang di situ adalah Hotman Paris. Ya kemarin datang ya ke IKN. Ya datang di situ kabarnya wah IKN bagus. Nampaknya ya mau investasi soal ya hiburan-hiburan. Ibu kota kok ada hiburan seperti itu. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Ya bangun Holy Wing yang bagus begitu kan. Habis rapat kita dansa. Tambah kacau ini. Ngeri bos, ini ngeri ya. Lah, ya situ dulu kenapa mau? Udah tahu proyek nggak jelas, maunya ditawarin kerja di IKN. Mending ya situ jadi wakil camat aja, karena daripada mubazir, mangkrak, ya udah nelan APBN gede. IKN ya mau dipamerkan ya jadi kecamatan IKN. Kepala otorita IKN jadi camatnya. Mau? Ini komentar dari netizen ya. Zaman Jokowi kepala ya IKN ya Bambang Susanto, ya benar. Ya Bambang Susanto dan wakilnya Doni Raharjo mengundurkan diri. Sekarang pejabat tinggi ya IKN lagi-lagi mundur. Ada apa? Padahal pejabat Indonesia itu anti mundur ya. Mundur bisa diartikan tak mampu atau ada sesuatu. Mana yang lebih mungkin? Jadi sebenarnya Pak Bambang Susanto itu kan orang hebat begitu kan ya. Saya kira tidak tidak mundur begitu kan. Kalau tidak mampu saya kira bukan tidak mampu, tapi ada sesuatu something yang kemudian begitu kan ya. Yang kemudian mungkin tidak begitu efektif lagi. Tanda-tandanya sekarang sudah muncul benar begitu kan. Ya mundur sejak awal Bambang Susanto itu. Dan sekarang kita mundur lagi para pejabat-pejabat yang kemudian ya ditugaskan pada IKN. Lantas bagaimana dengan kita? Nah, apakah karena anggarannya sudah tidak ada? Yang ngeluh Pak Basuki di situ. Apakah atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas bagi kami adalah hal-hal seperti ini kita tunjukkan bersama bahwa di negara kita sebenarnya ya kalau mau pindah ya silakan pindah, tapi usahakan ya sesuai dengan list ya, para investor ada misalnya begitu kan, keuangan juga mumpuni dan sebagainya. Coba ini kemunduran petinggi otorita IKN di tengah kabar anggaran diblokir dipangkas. IKN yang ditargetkan menelan anggaran hingga 446 triliun itu masih jauh dari harapan. Saat ini sudah hampir 80 T dana bersumber dari APBN yang dipakai. Masih banyak yang harus diselesaikan. Belum lagi banjir viral di Bandara VVIP IKN dan sejumlah permasalahan lainnya. Misalnya, ya realisasi investor yang nol besar. IKN ibarat seperti buah si malakama, ya mau maju kena, ya mundur juga kena. Alasannya adalah pemangkasan anggaran IKN. Juga semakin menegaskan bahwa Prabowo tidak mau ambil resiko terlalu besar. Wah, bisa saja terjadi. Coba bayangkan ketika debat ya Gibran begitu kan. Ketika Gibran debat ya soal bagaimana soal IKN. Gibran pernah mengatakan IKN hanya menggunakan 20% dari APBN. Wah, ternyata sekarang ngibulnya gimana begitu, realitasnya kok seperti itu begitu kan. Ternyata nol besar dari para investor. Ya, apalagi investor asing di situ, bos. Ya, siapa yang mesti disalahkan? Sudah tahu kan ngibulnya bagaimana? Ini ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Nih,
Mulai dari kepala IKN dan wakil kepala IKN, otorita IKN juga mundur begitu kan. Dan sekarang diikuti oleh Muhammad Ali Brawi juga mundur di situ. Ya bukan tidak mampu orang-orang seperti ini, Bos. Tapi mungkin kalau tidak ada uangnya ngapain begitu kan? Ya ngapain juga. Jangan-jangan gajinya masih ditangguhkan. Lagian sudah nggak ada lagi anggaran yang bisa dimainkan, alias ladang cuan 0%. Siapa yang mau kerja bakti ya demi negara. Yang bener aja, daripada tumbalnya Mulyono mending mundurlah. Ini komentar dari netizen ya. Jadi saya kira kalau sudah mundur seperti ini bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai IKN ini begitu kan ya. IKN ini lama 1 tahun tidak diberesin, tidak ada progres. Ya saya kira nanti akan ada tumbuh-tumbuhan yang begitu besar begitu kan. Susah lagi di situ. Ya bisa saja ya setengah mangkrak lah begitu kan ya, bisa saja. Semoga saja dilanjutkan walaupun tidak jadi ibu kota, yang penting jadi kota apa begitu kan ya, yang penting bermanfaat ya, dan itu adalah uang rakyat, Bos. Coba kita baca lagi ini ya. Petinggi otorita IKN Muhammad Ali Brawi mengundurkan diri. Coba kita baca. Muhammad Ali Brawi selaku Deputi Bidang Transformasi Hijau ya dan Digital ya THD Otoritas Ibu Kota Nusantara (OTKN) mengundurkan diri dari jabatannya. Ali, sapaan akrabnya, disebut mengundurkan diri dari jabatannya tersebut karena ingin kembali mengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terkait hal tersebut ya disebut telah mengirimkan surat permohonan pengembalian penugasan ke instansi asal FTUI ya kepada Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Dikutip dari Kompas, meski mundur, Ali merasa bangga dapat terlibat dalam proses itu. Ya, dia pun menuturkan semua master plan ya, blueprint dan guidelines yang telah disiapkan dan disosialisasikan ke publik dalam membangun IKN harus tetap mengedepankan 5 prinsip utama, yaitu IKN sebagai green, resilience, sustainable, ya, inklusif dan smart city. Ya memang iya begitu, di situ bagus begitu. Dirancang dengan plan yang begitu wow ya. Tapi untuk merealisasikan itu sangat sulit ya. Kenapa? Harus membutuhkan anggarannya begitu fantastis. Buat apa membangun desain ini, desain itu kalau tidak ada anggarannya? Percuma. Percuma ini, Bos. Ya percuma di situ. Mau anggaran apa lagi begitu kan ya? Kalau tidak ada uangnya ya percuma. Tidak bisa direalisasikan ya. Kenapa? Ya karena satu-satunya untuk merealisasikan sebuah program di situ, jalan satu-satunya adalah harus punya anggaran yang begitu cukup. Kalau hasilnya ngutang sana sini begitu, ngapain? Mending ya bersama dengan rakyat. Ya bersama dengan rakyat lebih baik, Bos. Oke. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.